Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, berselisih dengan PDIP karena ucapan dan gaya kepemimpinannya yang kontroversial. Komentar Deddy pada saat Musrembang Cirebon pada 7 Mei 2025 lalu soal tidak perlunya persetujuan DPRD dalam proyek pembangunan negara memakan tensi politik cukup besar. PDIP melakukan walkout dalam rapat DPRD pasca komentar Deddy, menandai dimulainya konfrontasi publik antara dirinya dan partai. Deddy Mulyadi dikenal dengan gaya komunikasinya yang lugas dan terkadang sarkastis, sehingga menimbulkan gesekan dengan PDIP dan lawan politik lainnya. Masalah utamanya yaitu kebijakan kontroversial Deddy yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk pembangunan karakter yang mendapat tentangan dari organisasi perlindungan anak. Hal lain yang menjadi perdebatan adalah klaim Deddy yang mengklaim telah menghemat anggaran daerah hingga 5 triliun dengan memangkas belanja yang tidak perlu tanpa adanya konsultasi dengan DPRD. PDIP merasa dikesampingkan oleh kepemimpinan Deddy dan menilai tindakan gubernur tersebut itu melemahkan peran legislatif. Ketegangan politik di Jawa Barat makin panas, apalagi antara Gubernur Deddy Mulyadi dengan partai politik PDIP. Semua bermulai gara-gara pernyataan Deddy soal proyek pembangunan pemerintah yang bikin kontroversi. Tapi sebenarnya masalah ini nggak cuma soal rebutan kekuasaan, melainkan juga bentrokan cara pandang. Gaya kepemimpinan Deddy yang nyeleneh dan populis yang sering nggak nyambung sama pendekatan PDIP yang lebih tradisional dan prosedural. Konflik utama berpusat di sekitar ketegangan politik antara Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dan PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terutama setelah Deddy Mulyadi membuat pernyataan kontroversial mengenai persetujuan legislatif dan gaya kepemimpinan dia yang tidak konvensional. Aksi walkout PDIP dilakukan setelah Deddy Mulyadi mengeluarkan pernyataan yang menyatakan pembangunan gedung negara tidak memerlukan persetujuan DPR. Hal ini dianggap sebagai tantangan langsung terhadap peran dan kewenangan DPR, sehingga meningkatkan eskalasi konflik. Deddy Mulyadi menanggapi dengan nada sarkastis, mengkritik PDIP karena tidak menghadiri musrembang dan menyatakan partainya tidak serius dalam menyikapi masalah yang ada. Ia juga mempertanyakan apa tindakan mereka benar-benar untuk kepentingan publik. Salah satu kebijakan kontroversial Deddy Mulyadi adalah mengirim pemuda bermasalah ke kamp militer untuk diperkuat. Ia juga menerapkan pemotongan anggaran yang signifikan dengan mengklaim telah menghemat hingga 5 triliun rupiah dengan mengurangi biaya seremonial dan proyek yang tidak perlu. Tersebut menyebabkan tertundanya pengesahan kebijakan dan keputusan penting di Jawa Barat. Inisiatif utama termasuk audit Badan Usaha Milik Negara (BUMD) terancam karena memerlukan persetujuan legislatif yang terhambat akibat kebuntuan politik. Opini publik memegang peranan penting karena Deddy Mulyadi telah meraih dukungan publik melalui pendekatan populisnya, termasuk penggunaan media sosial untuk berhubungan dengan masyarakat. PDIP berisiko kehilangan dukungan elektoral jika publik menilai mereka lebih fokus pada konflik internal daripada menyelesaikan masalah rakyat. Penyebab konflik terdiri dari 4. Yang pertama, ada pernyataan kontroversial dalam musrembang mangkirnya anggota DPRD dari musrembang di Cirebon yang memicu sindiran tajam Deddy Mulyadi terhadap DPRD karena dianggap tidak mendukung proses pembangunan. Yang kedua, ada pernyataan gubernur bahwasannya DPRD dianggap sebagai penghambat, mengisyaratkan bahwa anggaran seharusnya cepat disalurkan tanpa campur tangan dewan. Yang ketiga, ada absennya anggota DPRD dalam musrembang yang membuat gubernur merasa tidak dihargai dan berkesan legislatif. Yang keempat, yaitu sindiran publik gubernur. Ada juga dampak-dampak terhadap pemerintahan daerah. Yang pertama, ada tersendatnya proses pemerintahan dan pembangunan. Yang kedua, ada stabilitas pemerintahan terganggu drama politik dan aksi walkout. Dan yang ketiga, ada citra dan elektabilitas. Menurut teori trias politika, kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada eksekutif, yang kedua legislatif, dan yudikatif. Dalam rangka prinsip good governance ini mensyaratkan bahwasannya
perlu adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, fungsi dan peran strategis dalam perancangan pembangunan daerah, terutama legislasi. Yang kedua, anggaran DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah. Yang ketiga, pengawasan fungsi DPRD. Respon walkout fraksi PDIP merupakan tindakan simbolik untuk memperjuangkan penghormatan terhadap DPRD. DPRD juga mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.